Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita lanjut lagi ya untuk pertemuan selanjutnya masih dengan prosedur pemeriksaan penunjang. Kemarin sudah dibahas sedikit dengan Bu Novi. Sekarang saya lanjutkan untuk pemeriksaan penunjang selanjutnya. Dalam materi ini nanti kita akan membahas mengenai prosedur persiapan pemeriksaan penunjang yang meliputi MRI, kemudian CT scan, BNO-IVP, dan EKG. Apakah sudah membaca-baca sebelumnya apa itu MRI atau CT scan dan selainnya? Ya, tentunya istilah ini tidak asing karena memang di setiap pemeriksaan penunjang pasti ini digunakan tergantung dari kasus dan jangkauan dari masyarakat untuk menggunakan alat-alat tersebut. Karena alat-alat ini bisa dikatakan tergolong mahal karena dengan teknologinya yang canggih dan hasil yang memang yang diperoleh itu lebih bagus. Baik, langsung saja yang pertama adalah MRI. Jadi apa sih sebenarnya kepanjangan dari MRI? MRI itu kepanjangan dari Magnetic Resonance Imaging. Jadi seperti dari kata-katanya seperti gambaran yang diperoleh dari medan magnet yang sangat besar. Nah, seperti ini untuk gambarnya MRI. Nanti ketika Anda praktek di rumah sakit, jika ada kesempatan bisa lebih dekat untuk melihat alat-alat tersebut. Jadi untuk MRI bentuknya seperti ini ya. Kalau Anda cari nanti bentuknya akan sama seperti CT scan. Lalu apa itu MRI? MRI adalah suatu alat diagnostik mutakhir untuk memeriksa dan mendeteksi tubuh dengan menggunakan medan magnet yang besar dan gelombang frekuensi radio. Jadi memang di alat ini medan magnetnya sangat besar dengan menggunakan gelombang frekuensi yang nanti diselaraskan dengan tubuh. Nah, untuk MRI ini dilakukan tanpa adanya operasi, tidak perlu ada sayatan pembedahan, tanpa penggunaan sinar X, jadi lebih aman karena tidak memakai radiasi ataupun bahan radioaktif. Untuk waktu pemeriksaan relatif sesuai dengan kasusnya, biasanya waktu pemeriksaan berlangsung mulai dari 45 sampai 90 menit. Nah, pembagian MRI sendiri terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama MRI Tesla tinggi. Ini bisa mencapai, kekuatannya bisa mencapai 1 sampai 1,5 Tesla. Kemudian MRI Tesla sedang, itu kekuatannya mencapai 0,5 sampai 1 Tesla, sedangkan MRI Tesla rendah yaitu dengan kekuatan 0,5 Tesla. Lalu alasan atau indikasi apa yang digunakan, indikasi apa yang dibutuhkan untuk melakukan MRI berhubung karena alat ini sangat mahal. Jadi MRI ini untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan gambaran yang lebih detail mengenai otak dan saraf tulang belakang. Nah, biasanya ini digunakan untuk saraf tulang belakang karena lebih bisa menggambarkan bagian-bagian sarafnya secara detail. Kemudian untuk jantung dan pembuluh darah, nah ini kan berarti bisa Anda bayangkan ya pembuluh darah yang sangat kecil itu, kemudian untuk melihat jantung, ini akan lebih efektif menggunakan MRI. Kemudian untuk memeriksa tulang dan sendi, payudara, dan organ internal lain misalnya liver, kemudian pankreas, kemudian ginjal. Ini indikasi atau alasan orang harus melakukan MRI.
Nah, selanjutnya, kalau Anda lihat dan amati bagaimana sih bagian-bagian MRI. Jadi di sini Anda bisa lihat bagian-bagiannya, ada sistem magnet, kemudian ini sistem magnetnya, kemudian ada sistem pencitraan karena nanti dihubungkan dengan komputer, sistem pencitraannya. Nah, di bagian seperti ini, kemudian ada sistem frekuensi radio. Ada sistem frekuensi radio di sini, radio frekuensi coil. Kemudian ada sistem komputer, karena memang alat ini dihubungkan dengan komputer yang langsung terlihat apakah kelainan atau langsung mendeteksi penyakit dari pasien. Jadi pasien nanti ini meja untuk pasien, kemudian nanti masuk ke ruangan tersebut pasiennya. Di sini ada frekuensi radionya, ada magnetnya, dan ada scannernya. Nanti hasilnya akan langsung tergambar di komputer. Pastinya tidak asing lagi karena ini sering Anda lihat di TV ya, atau di mana di video-video mengenai pemeriksaan MRI ini. Nah, bagaimana sih sebenarnya prinsip kerja dari MRI? Jadi, MRI ini prinsipnya menyelaraskan atom hidrogen yang ada pada manusia ke dalam magnet yang terdapat pada alat. Jadi, atom hidrogen pada manusia itu posisinya acak atau random. Nanti ketika dia masuk ke alat atau masuk ke daerah medan magnet, maka atom tersebut akan disejajarkan. Kalau sudah sejajar, kemudian alatnya bekerja, nanti akan muncul pencitraan jaringan lunak. Jadi untuk kalau sudah masuk pasiennya, atom hidrogennya disejajarkan dengan medan magnet, maka nanti akan muncul pencitraan atau gambar jaringan lunak pasien tersebut. Sehingga akan diketahui ada kelainan atau ada masalah apa pada tubuh manusia tersebut atau pada tubuh pasien. Kemudian, kenapa kita memilih MRI? Jadi kalau kita lihat itu hampir sama MRI dan CT scan, tapi ada beberapa kelebihan MRI yang dipilih untuk pasien. Jadi pasien yang memang bisa menjangkaunya akan lebih memilih untuk MRI daripada CT scan karena ada beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, MRI lebih unggul untuk mendeteksi kelainan pada jaringan lunak otak, sumsum tulang, dan tulang itu sendiri. Jadi memang karena dia lebih mutakhir, maka dia akan lebih unggul dalam mendeteksi kelainan, terutama pada jaringan lunak, yaitu di otak, sumsum tulang, dan tulang itu sendiri. Kemudian yang kedua, mampu memberikan gambaran detail anatomi dengan jelas. Jadi kalau kita menggunakan MRI, kita itu seperti melihat atau mempelajari anatomi dari tubuh manusia. Jadi gambarnya lebih detail dan lebih jelas, sehingga akan memudahkan petugas kesehatan untuk melihat kelainannya karena sampai ke saraf-sarafnya. Kemudian mampu melakukan pemeriksaan fungsional. Jadi seperti perfusi misalnya. Jadi MRI ini bisa sampai melihat atau memeriksa bagian-bagian fungsional seperti perfusi, difusi, itu bisa. MRI itu bisa dibandingkan dengan CT scan, kemudian mampu membuat gambaran potongan melintang, tegak, dan miring tanpa harus pasien tersebut posisinya diubah. Jadi seperti foto ya, ibarat sederhananya itu seperti foto, pasiennya tidak perlu diubah posisi, tapi dia sudah membuat gambaran seperti keinginan kita. Jadi bisa melintang, bisa tegak, dan bisa miring. Kemudian tidak menggunakan radiasi pengion. Jadi karena dia memang
tidak menggunakan radioaktif, tidak menggunakan sinar X, maka dia lebih aman karena tidak menggunakan radiasi pengion. Biasanya kan harus menggunakan ion dengan konsentrasi tinggi untuk pemeriksaan yang lain. Nah, selanjutnya untuk efek samping sebenarnya jarang terjadi. Ini pun kalau terjadi biasanya pada pasien yang memiliki penyakit seperti kelainan ginjal, tapi ini jarang terjadi untuk efek samping MRI. Jadi kalaupun ada efek samping, misalnya adalah bisa sakit kepala, kemudian pusing, rasa mual, dan gatal atau alergi. Ini gatal ini pada pasien-pasien yang memang alergi terhadap alat tersebut. Kan biasanya ada pasien yang memang alergi terhadap zat tertentu yang digunakan pada saat pemeriksaan, misalnya alergi terhadap zat kontrasnya, itu bisa menyebabkan gatal-gatal. Jadi harus di skin test dulu, harus diketahui dulu riwayat alerginya sebelum melakukan prosedur pemeriksaan diagnostik. Nah, karena dia atau alat tersebut, MRI tersebut, merupakan alat dengan medan magnet yang kuat, maka pasien atau orang tersebut tidak boleh memakai benda-benda dari logam. Makanya benda yang harus dilepaskan saat melakukan pemeriksaan MRI adalah alat bantu dengar. Jadi tidak bisa pasien itu menggunakan alat bantu dengar. Sebelum pemeriksaan dipastikan tidak ada logam yang menempel pada pasien, termasuk alat bantu dengar. Kemudian perhiasan logam, seluruh perhiasan logam juga harus dilepas, misalnya cincin, emas, atau jam tangan. Kemudian aksesoris rambut. Nah, mungkin pasiennya, ya saya rasa tidak ya, tapi ini harus diteliti. Mungkin pasiennya menggunakan aksesoris, ini tidak boleh, misalnya jepit rambut atau peniti, itu tidak boleh dipakai. Kemudian pulpen, klip kertas, kunci atau koin, perangkat elektronik, misalnya handphone. Nah, jadi sebelum periksa handphone harus disimpan dulu. Atribut pakaian dengan resleting dan kancing. Nah, jadi bisa menggunakan pakaian yang memang disetting untuk pemeriksaan, dan ikat pinggang. Nah, biasanya kan pasien laki-laki ya yang menggunakan ikat pinggang. Nah, bagaimana persiapan prosedurnya? Untuk persiapan prosedur, pasien dapat makan dan minum atau mengkonsumsi obat-obatan, kecuali jika ada larangan dari dokter. Nah, biasanya ada hal-hal yang memang dilarang, tapi biasanya kalau misalnya tidak ada larangan, berarti pasien bisa makan dan minum atau minum obat. Kemudian screening dan pemberian informasi ke pasien. Jadi tadi harus di-screening dulu, harus diinformasikan bahwa pasien tidak boleh menggunakan alat-alat yang berbahan logam. Kemudian diinformasikan juga berapa lama pemeriksaannya dilakukan, termasuk efek samping. Kemudian apa yang harus dilakukan jika ada kesalahan pada saat pemeriksaan, misalnya terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan, misalnya. Kemudian lepaskan benda logam yang menempel. Nah, tadi semua benda logam yang harus dilepas itu harus ditinggalkan. Kemudian tinggalkan ponsel dan benda elektronik yang lain. Ini juga dipastikan tidak ada pada pasien. Selanjutnya, bagaimanakah persiapan penata laksanaannya? Nah, jadi seperti biasa, kita harus memprogramkan dulu atau harus anamnesis dulu tentang identitas pasien, misalnya nama, usia, dan lain-lain. Tetap sebelum melakukan prosedur, yang pertama pasti inform consent ya, kita berikan dulu informasi yang lengkap terhadap pemeriksaan, karena kita sebagai perawat ya, kita berikan informasi yang lengkap
tentang pemeriksaannya sehingga pasien bisa memperoleh gambaran, tidak merasa takut atau khawatir, dan tidak merasa dipaksa. Dan juga pasien mau menandatangani formulir persetujuan tindakan. Ini penting sebagai legalitas dan bukti sah petugas kesehatan atas penata laksanaan tindakan pada pasien. Kemudian mengatur posisi pasien sesuai objek yang diperiksa. Di objeknya mana, diatur posisinya sesuai dengan objek yang diinginkan. Memilih jenis coil yang akan digunakan. Tadi kan ada coil yang mesti digunakan dalam sistem MRI ya, jadi dipilih jenis coil yang sesuai dan memilih parameter yang tepat. Jadi apakah kontras yang akan digunakan, set kontras apa yang paling efektif, kemudian apa yang dianjurkan, ini sesuai dengan anjuran dari dokter ya, mau pakai seperti apa yang diinginkan. Oke, itu mengenai MRI. Jika ada yang tanyakan, bisa didiskusikan di forum diskusi atau bisa langsung tanya ke saya ya melalui WA. Yang kedua adalah CT scan. Nah, apa itu CT scan? Sebelumnya kita harus tahu dulu kepanjangan dari CT scan. CT scan adalah computerized tomography scan yang biasa kita sebut CT scan. Nah, ini pasti tidak asing lagi karena setiap pasien yang mengalami kecelakaan, misalnya yang mengalami gegar otak atau cedera kepala, biasanya pasti disarankan untuk melakukan CT scan. Nah, bisa Anda lihat di sini, alatnya hampir sama ya, hanya kalau Anda amati di situ, untuk CT scan masih menggunakan teknologi ronsen atau sinar X. Nah, ini perbedaannya dengan MRI. Jadi kalau MRI tidak menggunakan sinar X, tapi kalau untuk CT scan masih menggunakan ronsen atau sinar X, yang artinya masih ada bahaya radiasi pada pemeriksaan CT scan ini. Nah, apa sih yang dimaksud dengan CT scan? CT scan adalah prosedur pemeriksaan medis dengan menggunakan kombinasi teknologi ronsen atau sinar X dan sistem komputer khusus untuk melihat kondisi dalam tubuh dari berbagai sudut dan potongan. Nah, jadi memang untuk CT scan juga bisa melihat dari berbagai sudut dan potongan dengan teknologi ronsen dan dikombinasikan dengan sistem komputer. Jadi hampir mirip dengan MRI, nanti pasiennya berada di meja pemeriksaan, kemudian masuk ke dalam alat CT scan, dan nanti akan muncul pencitraan atau gambar kelainan pada sistem komputernya. Nah, untuk indikasi CT scan, apa saja ya yang bisa diperiksa pada atau dengan CT scan? Yang pertama adalah bagian dada. Jadi CT scan bisa untuk memeriksa infeksi, kemudian adanya emboli pada paru, kanker paru, masalah jantung, kerongkongan, dan pembuluh darah besar atau aorta. Jadi sebenarnya CT scan tidak hanya untuk kepala ya, tapi bisa untuk organ-organ yang lain. Kemudian kalau misalnya kondisinya di perut, yang bisa diperiksa adalah infeksi pada bagian perut, kemudian adanya kista, abses, tumor, adanya perdarahan, pembesaran kelenjar getah bening, serta radang usus buntu. Ini bisa diperiksa juga dengan CT scan. Kemudian saluran kemih, ini meliputi infeksi saluran kemih, kemudian batu ginjal, batu kandung kemih, dan penyakit terkait lainnya. Selanjutnya untuk panggul, CT scan bisa memeriksa gangguan rahim. Nah, bisa sampai gangguan rahim ya. Kemudian indung telur dan kelenjar prostat. Untuk tungkai atau lengan bisa kondisi lengan, bahu, siku, tangan, paha, tungkai, lutut, dan pergelangan kaki serta tangan. Sedangkan untuk kepala ini bisa mendeteksi adanya tumor. Jadi apakah ada tumor yang tumbuh di kepala, kemudian adanya infeksi, atau adanya perdarahan, bahkan keretakan tulang tengkorak bisa dilihat dengan CT scan.
Selanjutnya untuk tulang belakang, bisa untuk melihat saraf dan struktur serta celah tulang belakang. Nah, ini juga lebih teliti juga ya untuk memeriksa tulang belakang. Namun, karena dia menggunakan radioaktif atau menggunakan sinar X, maka ini tidak bisa dilakukan pada pasien-pasien tertentu. Yang pertama adalah ibu hamil, jadi CT scan bisa mempengaruhi janin terutama trimester pertama ya, jadi diharapkan untuk CT scan tidak dilakukan pada ibu hamil. Kemudian pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal nanti bisa menyebabkan gagal ginjal ya, karena efek sampingnya. Kemudian pada pasien yang alergi, sama dengan yang tadi ya, tidak boleh dilakukan pada pasien yang alergi. Kemudian perlu warning ya, perlu hati-hati pada ibu yang menyusui karena nanti bisa zat kontrasnya yang masuk ke tubuh itu bisa mempengaruhi ASI, sehingga untuk ibu yang menyusui kalau memang harus dilakukan CT scan bisa menyiapkan ASI dulu untuk dipompa untuk kebutuhan nutrisi bayinya 1-2 hari, karena baru 2 hari ini zat kontrasnya ini larut dalam air dan sudah hilang ya dalam tubuh. Kemudian klaustrofobia atau takut pada prosedur-prosedur yang tertutup, itu biasanya pasien-pasien yang takut seperti ini bisa diberikan obat penenang sehingga dia bisa lupa dengan ketakutannya dan bisa masuk untuk periksa. Kemudian untuk anak-anak, nah karena struktur tubuhnya yang lebih kecil dari orang dewasa, maka anak-anak pun juga harus berhati-hati pada saat melakukan CT scan. Nah, bagaimana untuk persiapan prosedurnya? Nah, persiapan prosedurnya nanti pasien disiapkan untuk tidak makan atau minum beberapa jam sebelum proses menggunakan kontras, melepas benda logam, kemudian kalau dia menggunakan CT scan perut agar tidak mengkonsumsi makanan padat pada malam hari, serta biasanya pasien akan diberikan obat pencahar. Nah, apa saja yang harus dilakukan sesudah CT scan? Jadi, untuk CT scan biasanya pasien bisa diperbolehkan pulang karena memang efek sampingnya tidak atau jarang terjadi. Kemudian pasien dengan kontras biasanya harus menunggu. Jadi, kalau pasiennya menggunakan kontras, menunggu sekitar 1 jam untuk melihat apakah ada alergi sebelum pasien pulang ke rumah. Dan nanti untuk pasien dianjurkan banyak mengkonsumsi air putih agar tidak merusak ginjal. Jadi kalau pakai kontras nanti mempengaruhi sistem tubuh karena mempengaruhi aliran tubuh ya. Jadi dia harus minum banyak agar lebih cepat keluar melalui air kemih. Kemudian kalau pasien tadi klaustrofobia dan menggunakan obat penenang sebaiknya diantar oleh keluarga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat pulang atau di perjalanan. Nah, komplikasi, apa saja komplikasi CT scan? Jadi sebenarnya radiasinya tidak menimbulkan komplikasi, kalaupun menimbulkan komplikasi itu jika terlalu sering dan dalam jangka panjang. Jadi sebenarnya komplikasinya jarang. Kemudian resiko kankernya kecil, jadi untuk beresiko kanker itu kecil dan biasanya ini memang berpengaruh atau memberikan efek pada pasien diabetes dan dehidrasi karena ini bisa menyebabkan pasien tersebut gagal ginjal. Tentunya dokter sudah memperhitungkan dan sudah istilahnya sudah melihat baik buruknya, manfaat dan risikonya sehingga komplikasi seperti ini bisa diminimalkan. Oke, yang ketiga yaitu BNO atau IVP. Anda pernah dengar BNO atau IVP? Saya rasa kalau CT scan, MRI sudah sering ya, EKG, EEG kan sudah sering. Tapi sudah pernahkah dengar BNO IVP? Nah, bisa Anda jawab pertanyaannya di forum diskusi.
siapa yang sudah pernah tahu, sudah pernah mendengar apa itu BNO-IVP? Baik, ternyata BNO itu adalah bahasa Belanda ya. Jadi BNO singkatan dari Blast Near Overseas. Di mana di situ berarti blast itu adalah kandung kemih, near itu ginjal, overseas itu pemeriksaan atau pemantauan. Jadi, BNO adalah pemeriksaan daerah abdomen atau pelvis untuk mengetahui kelainan pada daerah tersebut, khususnya dengan sistem urinari atau genitourinary. Sedangkan IVP itu singkatan dari intravenous pyelography, adalah pemeriksaan radiografi pada sistem urinari dengan menyuntikkan zat kontras melalui pembuluh darah vena. Jadi, zat kontrasnya disuntikkan melalui vena, kemudian nanti alatnya diarahkan pada bagian perut ya, abdomen, untuk mengetahui adanya kelainan pada sistem genitourinary. Nah, bagaimana atau apa saja kegunaan BNO-IVP? Jadi, BNO-IVP bisa digunakan untuk mendeteksi penyakit sistem urinari. Anda sudah tahu ya, sistem urinari meliputi kandung kemih, kemudian ginjal, ureter, uretra, semua pelvis, semua yang berhubungan dengan genitourinary. Kemudian bisa untuk plan foto atau foto pendahuluan pada rangkaian pemeriksaan BNO-IVP. Kemudian bisa untuk gambaran radiografi dari letak anatomi fisiologi serta kelainan pada ginjal, ureter, dan blast. Nah, ini tampilan dari hasil pemeriksaan BNO-IVP, karena ini memang menggunakan sinar X ya, jadi tampilannya seperti ronsen ya. Tapi ini ronsennya adalah di daerah bagian abdomen, terutama adalah urinari. Nah, apa saja sih indikasi yang bisa dilakukan? Atau indikasi apa saja yang tepat untuk pemeriksaan BNO-IVP? Nah, ini indikasinya adalah yang pertama neprolitiasis, berarti batu ginjal. Kemudian ada vesikolitiasis, berarti batu kandung kemih. Ada nefritis, berarti nefritis, infeksi pada ginjal, sistitis, infeksi pada kandung kemih, ureterolitiasis seperti batu ureter, kemudian untuk pemeriksaan tumor dan pemeriksaan hipertrofi prostat. Nah, ini biasanya pada pasien laki-laki, pasien lansia, biasanya kan dia mengalami hipertrofi prostat. Ini bisa diperiksa dengan BNO-IVP. Kemudian apa sih kontraindikasi? Masih sama. Untuk pasien alergi juga tidak boleh dilakukan pemeriksaan BNO-IVP. Kemudian jika ada asma dan renal insufisiensi, karena nanti bisa memperburuk kondisi ginjal jika dilakukan pemeriksaan tersebut. Nah, bagaimana prosedur atau pelaksanaan BNO-IVP? Jadi kita perlu sampaikan ke pasien untuk BNO-IVP ini bisa diambil foto yang berulang-ulang. Anda bisa lihat prosedurnya di sini. Yang pertama adalah persiapan, pasien disiapkan dulu. Kalau memang menggunakan kontras ya harus dipasang IV kateter, disiapkan semuanya. Kemudian inform consent tentunya dan prosedur dikatakan atau diinformasikan ke pasien kalau nanti untuk pengambilan gambar dilakukan berulang-ulang. Jadi yang pertama, pengambilan gambar dilakukan segera setelah injeksi kontras, kemudian diambil gambar lagi setelah 5 menit setelah injeksi, kemudian kita pasang abdominal kompresor setelah pengambilan foto 15 menit, kemudian melepaskan abdominal kompresor dan pengambilan foto segera setelah diambil atau dilepaskan abdominal kompresor dan mengosongkan kandung kemih, diambil lagi fotonya segera. Jadi bisa Anda lihat berapa kali pasien harus melakukan foto atau pengambilan gambar ya. Kemudian persiapan BNO-IVP, jadi harus disiapkan dulu persiapan pasiennya.
seperti apa sih persiapan pasien yang akan dilakukan prosedur PNUIVP? Yang pertama, sebelum diperiksa, sehari sebelum pemeriksaan, pasien harus makan makanan yang tidak berserat atau makanan yang lembek, misalnya bubur kecap ya. Bubur dikasih kecap, rasanya luar biasa ya. Kemudian pasien, nah ini berarti sebelum puasa ya. Sebelum puasa 6 jam, pasien diharapkan mengkonsumsi makanan lembek. Udah makanan lembek, kemudian puasa, ya pasti pasiennya lapar ini ya. Puasa, makan dan minum minimal 6 jam sebelum pemeriksaan. Kemudian pasien sebelum diperiksa diberikan dulu 4 butir dulkolak, biasanya dalam bentuk tablet. Kemudian sebelum pemeriksaan dan dulkolak supos atau dulkolak suppositoria atau yang dimasukkan ke dalam anus itu 2 jam sebelum pemeriksaan. Nah, berarti dapat 5 dulkolak sebelum pemeriksaan. Selanjutnya, pasien dilarang minum 8 jam sebelum pemeriksaan. Nah, luar biasa ya, tidak boleh minum 8 jam. Kemudian puasa sampai dilakukan pemeriksaan radiografi. Nah, sebelum ke meja pemeriksaan, pasien harus buang air kecil dulu. Selanjutnya, edukasi pasien sebelum pemeriksaan. Jadi diedukasi bahwa pemeriksaan ini menggunakan kontras melalui suntikan darah vena, serta harus ditanyakan dulu apakah ada riwayat alergi atau asma. Kemudian kita bilang tadi, kita informasikan bahwa pemeriksaan ini akan dilakukan berulang-ulang. Dan kalau pasien dari ruangan harus dipastikan terpasang vena kateter ya. Jadi biar lebih gampang untuk dimasukkan zat kontras, tidak harus diinfus lagi atau harus dimasukkan IV kateter lagi. Nah, bagaimanakah syarat bahan kontras dari PNUIVP? Jadi untuk syarat kontras harus dengan nomor atom tinggi atau iodium agar kontras tampak putih pada jaringan. Kemudian bahannya harus non-toksik, tidak boleh beracun karena ini bisa berpengaruh terhadap tubuh pasien, dan bersifat water soluble dan non-ionik atau larut dalam air sehingga nanti bisa langsung dibuang melalui air kencing. Nah, apa saja efek samping dari PNUIVP? Nah, efek samping tentu saja jika ada alergi, jika ada sedikit kesalahan atau gangguan. Efek samping PNUIVP yang pertama atau yang ringan adalah mual, gatal, kulit merah, dan bentol-bentol. Untuk efek samping yang sedang bisa mengalami edema di muka dan di pangkal tenggorokan. Jika berat bisa sampai shock, pingsan, bahkan gagal jantung. Makanya pastikan dulu bahwa pasien memang bisa menerima atau sesuai dengan indikasi PNUIVP. Baik, yang terakhir adalah elektrokardiogram. Jadi ini sudah tidak asing lagi ya, EKG. Anda pasti sudah tidak asing dengan yang namanya EKG. EKG gambarannya seperti ini, jadi ada elektrodanya di bagian dada, kemudian ada juga untuk pergelangan tangan dan kaki. Elektrokardiogram, jadi sebenarnya elektrokardiogram dan elektrokardiografi itu beda ya. Elektrokardiogram berarti suatu grafik yang menggambarkan rekaman listrik jantung, sedangkan elektrokardiografi adalah ilmu yang mempelajari rekaman aktivitas listrik jantung pada permukaan tubuh. Cuman kita biasa menyebut, ayo diperiksa EKG, yaitu untuk melihat kondisi dari aktivitas jantung. Untuk peran EKG adalah hipertrofi atau dilatasi atrium dan ventrikel, kemudian aritmia atau gangguan konduksi jantung. Jika ada gangguan dalam listrik jantung bisa dilakukan pemeriksaan EKG. Jadi seperti ini gambarnya pemeriksaan EKG ya. Ini ada elektroda V1 sampai V6, kemudian ada elektroda di pergelangan tangan dan kaki. Juga bisa untuk memeriksa iskemik
atau infak miokard akut, serta untuk melihat efek obat-obatan digitalis atau obat aritmia karena dia memeriksa listrik di jantung. Kemudian deteksi pacu jantung buatan, jadi apakah pacu jantung buatannya masih berfungsi dengan baik atau tidak, bisa diperiksa dengan EKG. Kemudian pada pasien dengan gangguan keseimbangan elektrolit, jadi mana sih yang mengalami gangguan, apakah di kalium atau natrium, itu bisa diperiksa dengan EKG. Nah, sadapannya, jadi mana yang diperiksa? Sadapannya adalah ekstremitas, itu 1, 2, 3, AV, F, dan AVR. Untuk prekordial itu V1 sampai V6. Nah, saya tidak akan menjelaskan lebih detail di sini, karena nanti Anda akan mendapatkan materi khusus tentang pemeriksaan EKG, tentang pemasangan, sampai dengan pembacaan EKG. Jadi nanti silahkan dipelajari pada saat tersebut. Ini hanya pengenalan kalau EKG itu digunakannya di bagian dada, di prekordial V1 sampai V6, dan untuk ekstremitas, nah ini pergelangan tangan dan kaki untuk memperoleh gambaran 1, 2, 3, AVF, dan AVR. Nah, indikasinya karena dia bisa atau berperan untuk mendeteksi aliran atau konduksi listrik jantung, maka indikasi EKG adalah jika terjadi serangan jantung. Nah, biasanya kalau dilihat dari sini berarti pasien yang melakukan pemeriksaan EKG adalah pasien-pasien dalam kondisi gawat ya, kecuali kalau untuk melihat alat pacu jantung atau untuk memeriksa kondisi pasiennya. Misalnya sesak nafas misalnya ya, kemudian jantung atau nafasnya terasa berat, ini bisa dengan program. Tapi kalau yang gawat berarti langsung dilakukan pemeriksaan pada saat itu. Nah, untuk indikasi bisa serangan jantung, kemudian penyakit jantung koroner, gangguan elektrolit, keracunan, dan efek samping dari obat, serta evaluasi alat pacu jantung. Nah, jadi ini penting dilakukan pada orang-orang yang memakai alat pacu jantung. Apakah alatnya masih bagus atau harus diganti? Nah, apa saja prosedurnya sebelum pemeriksaan EKG? Hendaknya pasien tidak minum es atau berolahraga. Udah jelas ya, masa mau periksa harus olahraga dulu gitu ya. Nanti kenapa tidak boleh minum es? Kenapa tidak boleh olahraga? Karena bisa mempengaruhi konduksi atau aliran listrik jantung. Kemudian hindari pemakaian krim atau lotion yang berminyak karena ini bisa menyebabkan elektroda sulit lengket pada kulit. Mengenakan pakaian yang mudah dilepas karena harus dibuka bagian atasnya, bagian dadanya harus terbuka, maka perlu diperhatikan pakaiannya yang mudah dilepas. Kemudian cukur bulu dada jika ada. Nah, ini biasanya pasien laki-laki kalau yang ada bulu dadanya bisa dicukur agar pemeriksaannya tidak terpengaruh. Dan kalau untuk wanita bisa dilepaskan branya ya, agar lebih mudah untuk melakukan pemeriksaan. Kenapa? Karena biasanya di bra itu menghalangi dan ada logamnya misalnya yang bisa mengaruhi EKG. Karena EKG pun juga tidak boleh menggunakan logam, sama seperti tadi. Cincin, peniti, gelang, jam tangan, ikat pinggang, resleting tidak diperbolehkan. Selanjutnya, bagaimana prosedur persiapan EKG? Jadi harus inform consent, cek identitas, dan persiapan pemasangan elektroda. Tadi sudah saya jelaskan untuk elektroda V1 sampai V6. Nah, langkah-langkah pemeriksaan EKG seperti apa? Yang pertama, atur posisi klien secara datar, kemudian buka dan longgarkan pakaian, lepaskan aksesoris seperti jam tangan, gelang, cincin, dan logam lainnya, bersihkan area dada, pergelangan tangan, dan kaki dengan kapas, oleskan jeli pada permukaan elektroda, dan pasang mansat elektroda pada pergelangan tangan dan tungkai. Selanjutnya pasang arde, kemudian hidupkan monitor EKG, lakukan kalibrasi dengan kecepatan 25 mili per detik. Jika hasilnya sudah lengkap, sudah ada 1, 2, 3 AVF, AVR, kemudian ada V1 sampai V6, baru
Dilepas semua elektrodanya dan pasien dibersihkan. Selanjutnya, bantu pasien untuk merapikan pakaian. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan pada prosedur pemeriksaan penunjang. Jika ada yang didiskusikan, bisa ditambahkan di forum diskusi. Kalau Anda punya pendapat lain, bisa dituangkan dalam forum diskusi. Sama, tetap jika ada yang ditanyakan, bisa chat me. Hubungi saya di 082136057287. Baik, saya akhiri. Ada salah maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.